Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya kedatangan kipas angin merek Yasaka ya teman. Dan ini sepertinya merek Cina ya teman. Namun cara seperti ini berlaku untuk semua jenis kipas angin ya. Lanjut kita buka saja ya untuk bagian penutupnya ya. Dan untuk baling-baling ini wajib ya teman. Harus enteng ya ketika kita putar ya. Lanjut kita coba saja ya. Di sini tetap tidak mau menyala ya teman. Meskipun lampunya menyala ya. Saya coba untuk speed yang 2 ya agar lebih kencang ya, ataupun speed 3 ya. Namun dibantu dengan tangan juga tidak mau berputar ya teman. Untuk baling-balingnya ya. Malah untuk gerakannya semakin seret ya teman. Di sini kebanyakannya ya biasanya kasusnya di bagian as ataupun bosing yang seret ya teman. Meskipun diberi minyak ataupun dikasih pelumas ataupun oli, nanti malah sehari ataupun 2 hari malah kembali seret lagi ya teman. Tuh, udah kelihatan ya, sepertinya sudah dicoba sama yang punya ya, dikasih minyak ataupun oli ya. Lanjut kita buka untuk bagian kopernya ya. Sini ada 4 baut penutupnya ya teman, di bagian kopernya. Dan untuk pembukaan soket teman-teman bisa menggunakan obeng min ya teman, ataupun jenis yang lainnya ya. Yang penting untuk pencungkitannya jangan terlalu keras ya, nanti untuk penguncinya malah patah ya teman. Seperti ini saja ya. Tuh, udah kelihatan ya teman. Untuk bagian kopernya juga sudah basah minyak ya teman. Sepertinya sering dikasih minyak ya. Lanjut kita buka saja ya untuk bagian arah golak gelok kanan kirinya itu. Dan ini untuk kipas angin dingding seperti ini menggunakan swing ya. Kadang ada yang menggunakan gear ya, gearbox gitu. Buka juga ya untuk bagian kapasitornya. Lanjut kita juga buka untuk bagian swingnya ya tuh. Namun sebelumnya jika video ini bermanfaat buat teman-teman, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe teman-teman, karena subscribe itu gratis ya. Bantu perkembangan channel ini ya, dan bantu share ya teman-teman, agar makin banyak orang yang tahu, ataupun agar makin banyak orang yang bisa melakukan seperti ini di rumah, ataupun praktek seperti ini di rumah ya. Intinya juga agar bisa menghemat ya teman. Kita bersihkan dulu ya untuk bagian kerak-keraknya ataupun bekas minyaknya itu, karena jika tidak kita bersihkan nanti bagian debunya cepat melengket kembali ya teman, bahkan bisa menghisap debu ya teman. Dan ini sepertinya sudah sangat gosong ya, dan sepertinya juga bermasalah di bagian asnya ya teman, ataupun sudah aus ya, karena kejadian kipas angin banyak ya teman. Kadang habis di bagian bosingnya, ataupun kadang bisa habis di bagian bosingnya ya yang sudah aus ya teman. Ataupun di bagian asnya juga ada yang jual ya teman. Teman-teman bisa didapatkan di tempat elektronik terdekat ya untuk pembelian bosingnya ataupun asnya ya. Namun saya akan memberikan solusi untuk teman-teman ya. Jika teman-teman tidak mempunyai as baru ya ataupun bekas ya, tapi yang masih fungsi ya, karena ini untuk bosingnya juga sudah habis ya, ataupun asnya sudah habis ya. Makanya di sini sedikit goyang ataupun koplak ya teman. Makanya tidak mau berputar ya, karena gesekan kena kren ya teman. Di sini saya menggunakan bosing bekas ya, namun masih layak fungsi ya. Kita ambil dulu ya untuk kipas kecilnya, kita bersihkan semua agar tidak ada kerak-kerak kembali ya.
untuk di bagian asnya ya. Di sini sudah kelihatan ya untuk penempatan bushingnya ya. Nanti kita geser saja ya untuk bagian asnya ya, ke belakang saja ya teman. Kita ketok saja seperti ini agar nantinya tidak berputar seperti semula ya teman-teman. Untuk bushingnya ya kita geserkan saja ya agar tidak semula berputarnya ya teman. Di sini sudah saya geser ya antara 1 cm ya teman, karena biarpun 1 cm ini tidak masalah ya, yang penting tidak mengganggu ke bagian swingnya ya. Saya getok 1 kali lagi. Di sini sudah tergeser ya teman-teman. Untuk penempatan bushingnya juga sudah berubah ya, ataupun penempatan asnya ya, karena sudah saya geser ya. Oke, lanjut kita buka ya untuk penggantian bushingnya ya teman. Di sini juga saya menggunakan bushing bekas ya, namun bushingnya keadaan masih layak fungsi ataupun layak pakai ya teman. Oke, sepertinya memang sudah sering dikasih minyak ya teman. Makanya biarpun dikasih minyak, karena bushingnya ataupun asnya sudah aus ataupun habis, tetap ya kemungkinan besarnya dia akan macet kembali ya. Kita taruh saja di bagian samping bushingnya ya untuk kapasnya ya. Di sini karena kebetulan saya punya oli bekas gear ya, mungkin tidak menggunakan pelumas, makanya saya gunakan seadanya saja ya. Namun buat teman-teman jangan terlalu meluber ya untuk pengasihan pelumas ataupun minyak ataupun olinya ya teman. Jika terlalu meluber nantinya dia akan mengering dan akan mengeras kembali ya. Lanjut kita kunci kembali ya untuk dudukan bushingnya. Seperti ini ya teman-teman. Ini bisa dilakukan di rumah ya teman. Dan jangan lupa untuk bagian asnya agar tidak koplak ya teman. Di sini sudah fungsi normal ya, tidak terasa koplak kembali ya. Kita bagi untuk bagian eringnya itu teman. Karena jikalau terlalu seret juga di bagian eringnya, kemungkinan besarnya kipasnya akan seret kembali ya teman. Lanjut kita pasang ya untuk bagian kopernya ya. Oke, terima kasih share-nya, terima kasih like-nya, dan jangan lupa bantu share ya teman-teman, agar makin banyak orang yang tahu ataupun agar makin banyak orang yang bisa melakukan seperti ini di rumah ataupun praktek seperti ini di rumah ya. Dan untuk penempatan as harus ada gerak maju mundur ya teman. Kisaran setengah senti harus ada gerak ya, seperti ini ya. Biar tidak mudah macet kembali ya. Lanjut kita rapikan kembali. Oke, terima kasih subscribe-nya ya teman. Karena untuk kasus kipas angin biasanya di bagian bushing ataupun di bagian kapasitor banyak kendalanya ya teman. Oke, sekiranya sudah enteng ataupun kurang enteng, teman-teman bisa dilakukan diketok saja ya. Lalu kita kencangkan kembali ya agar tidak bergeser kembali ya. Sekiranya sudah enteng, kita lanjut kembali ya. Kita pasang kembali untuk bagian motor swingnya. Karena untuk kipas angin ini permasalahannya banyak ya. Kadang di bagian kapasitor bisa, kadang di bagian as juga bisa. Yang penting untuk asnya tidak mengganggu ya. Lanjut kita pasang ataupun rapikan di bagian kapasitornya juga ya. Jangan lupa juga untuk penguncinya ya. Kita rapikan kembali.
pasang juga di bagian motor swingnya untuk arah bulak belok kanan kirinya itu, ataupun tunggak tengoknya ya, kita kunci kembali ya untuk bagian lehernya itu. Lanjut kita pasang kopernya itu. Sini memang durasinya dikasih cepat ya teman, agar tidak memakan durasinya ya, makanya saya videonya agak sedikit cepat ya. Yang penting teman-teman nontonnya demi telaten ya. Oke, lanjut kita coba ya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman. Wow, ini sudah mantap ya teman. Coba untuk speed yang lainnya ya. Saya coba pindahkan untuk speed yang lainnya, atau untuk kapasitornya tidak usah diganti ataupun diganti ya. Sepertinya untuk kapasitor tidak ada masalah ya teman. Untuk putaran masih normal ya, karena kita pegang dia masih mau berputar ya. Oke, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.